kita akan mempelajari tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pernahkah teman-teman membayangkan bagaimana caranya negara mengelola keuangannya, sebagaimana mestinya dompet yang dijaga agar tidak bolong? Di sini, kita akan mempelajari tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa ini bukan hanya aturan kediri, melainkan fondasi untuk membangun bangsa di masa depan dari penerimaan pajak dan penyaluran sekolah dan jalan. Masih penasaran? Kita akan lanjut. Oke. Pengelolaan keuangan negara yang baik harus mencakup pemasukan dan pengeluaran pada suatu negara, termasuk di wilayah-wilayahnya, serta pengelolaan kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Mari kita bayangkan, sebuah negara menjadi suatu rumah tangga yang sangat besar. Kita mendapatkan pemasukan dari pajak, badan usaha milik negara, hasil sumber daya alam seperti minyak bumi, ataupun bantuan internasional. Kemudian, semua itu kita gunakan untuk membayar gaji pegawai, membangun infrastruktur seperti jalan tol, ataupun pengembangan layanan publik seperti kesehatan. Pengelolaan kekayaan sumber daya alam seperti tambang emas ataupun hutan lindung harus juga digunakan dengan bijak dan baik agar tidak habis dan bisa bermanfaat untuk generasi yang akan mendatang. Tanpa pengelolaan sumber daya yang baik, suatu negara akan bangkrut bahkan hancur dikarenakan pengeluaran yang tak terkendali. APBN dan APBD ditandatangani langsung oleh Presiden atau Gubernur. APBN dan APBD harus disusun dan ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan keuangan negara. APBN sendiri itu disusun langsung oleh pemerintah pusat hingga daerah-daerah terpencil yang disusun oleh APBD. APBD adalah versi daerah, seperti anggaran bentuk kota atau kabupaten yang disetujui oleh DPR atau DPRD. Tanpa ini, keuangan negara bisa salah arah untuk pembangunan yang tidak diprioritaskan. Adapun poin ketiga yaitu keuangan negara dikelola dengan prinsip ekonomis, efisiensi, efektif, akuntabel, dan juga transparan, yang artinya keuangan negara harus digunakan sebijak mungkin, tidak boros. Contoh nyatanya seperti pembangunan sekolah yang bermanfaat. Semua orang dapat melihat laporan keuangan negara secara terbuka dan juga transparan. Adapun jika terjadi kesalahan dapat dilakukan pertanggungjawaban. Negara itu seperti mesin yang halus yang berjalan dengan jujur, halus, sehingga dapat memastikan keuangan negara dan setiap rupiah yang dijadikan pajak uang dapat dilakukan dengan baik. Undang-undang ini mengatur fungsi APBN dan APBD sebagai alat otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi keuangan negara. Mereka bukan cuma daftar angka, tapi alat untuk memberikan hasil penggunaan uang, merencanakan pembangunan jangka panjang, mengawasi agar tidak ada penyimpangan, membagikan dana secara ke seluruh daerah, dan menstabilkan ekonomi saat ada krisis seperti inflasi tinggi. Tanpa fungsi ini, negara bisa kacau karena tidak ada kontrol. Semua penerimaan yang menjadi hak negara dan juga semua pengeluaran yang menjadi kewajiban negara harus dimasukkan ke dalam APBN atau APBD dalam tahun anggaran. Nah, kenapa? Karena ini semua mencegah agar tidak adanya uang gelap. Nah, di mana semua seperti pajak penghasilan, royalti dari pertambangan, atau pendapatan dari investasi harus tercatat dengan baik. Nah, selain itu, pengeluaran seperti gaji pegawai, bantuan bencana atau subsidi bahan bakar juga harus dicatat dengan baik. Mengapa? Karena ini untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara transparansi dan juga keadilan untuk masyarakat. Oke, baik teman-teman, setelah kita mendengarkan beberapa penjelasan terkait dengan keuangan negara dan perbendaharaan negara, maka mari kita simpulkan bahwa segala hal yang berkaitan dengan undang-undang kenegaraan, baik itu keuangan dan fungsinya, tentu itu adalah dengan bertujuan untuk meningkatkan fungsi keuangan dan fungsi negara. Teman-teman, setelah kita mendengarkan ini, mari kita diskusikan
terkait dengan materi keuangan negara di kolom komentar. Terima kasih, selamat dan sampai jumpa di video selanjutnya.